Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sore ini kita akan meneruskan tadabbur kita, tadabbur Al-Quran. Mudah-mudahan dengan kita memahami, mempelajari, dan insyaallah akan kemudian mempraktekkan, mengamalkan, kita akan dicatat sebagai ahlul Quran. Allahumma amin. Yang insyaallah kelak akan diharapkan untuk memberikan syafaat manakala kemudian kita di yaumil hisab, di yaumil pembalasan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadabbur kita sampai pada ayat 213 dari surat Al-Baqarah. Pertemuan pekan lalu kita selesaikan pada ayat 211 dan 212. Sebelumnya kita akan baca dulu bareng-bareng ayat 213. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kana an-nasu ummatan wahidatan faba'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirin. Faba'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundhirina wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi wa ma ikhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu ba'yan bainahum. Fahada Allahul ladzina amanu lima ikhtalafu fihi minal haqqi bi'idhnihi wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Ayat ini cukup panjang, mungkin tadabbur kali ini satu ayat barangkali. Kita baca dulu terjemahnya. Mudah-mudahan dengan memahami terjemahannya kita bisa lebih paham. Jadi ini berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Biar kita bisa bareng-bareng menyimak terjemahnya di sini. Kanan nasu umatan wahidatan. Kanan nas, manusia dulu, umat manusia dulu, umatan, ya, umat manusia dulu, wahidatan, umat yang satu. Jadi dulunya itu umat itu satu. Fa'abasallahu nabiyyina wa mubasyirina. Fa'abasa, maka Allah mengutus, Allahu nabiyyina mubasyirina. Nah, setelah mereka kemudian berselisih, maka Allah mengutus nabi untuk memberikan mubasyirin, pembawa kabar gembira, wa mundirin, dan pemberi peringatan, wa anjala ma'ahumul kitab bil haq, dan diturunkan ma'ahum bersama para nabi tadi itu alkitab bil haq, dengan hak benar. Liyahkuma bainan nasi, liyahkuma untuk memberi keputusan apa yang diperselisihkan di antara manusia, bimakhtalafu yang fihi, yang di
sedang diperselisihkan di dalamnya. Wa maktalafa bihi, wama dan tidak aktalafa berselisih bihi di dalamnya, mereka tidak berselisih di dalamnya illa kecuali alladzina utuhu mim ba'di ma ja'athumul bayyinah. Ya, jadi orang-orang yang diberi setelahnya adalah ma ja'athumul bayyinah, kepada mereka tentang keterangan-keterangan nyata. Ba'yam bainahum. Tapi kenapa mereka berselisih? Karena dengki dengan keterangan-keterangan di antara mereka. Bainahum. Fahadallahu ladina amanu. Fahada dan memberi petunjuk, Allah memberi petunjuk alladina amanu kepada orang yang beriman limaktalabu, tentang apa yang mereka perselihkan. Bihi minal haq, yang di dalamnya kebenaran, biidnihi atas izinnya. Wallahu yahdi mayyasha, dan Allah memberi petunjuk mayyasha kepada siapa saja yang dikehendaki, ila siratil mustaqim, dalam untuk menuju jalan yang lurus begitu. Jadi manusia itu dahulunya satu umat. Lalu Allah mengutus para nabi untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan saat terjadi perselisihan di antara mereka, dan diturunkannya bersama mereka kitab-kitab yang mengandung kebenaran gitu. Saat mereka berselisih tentang apa yang mereka perdebatkan, perselisihkan, maka kemudian Allah menurunkan kitab bersama nabinya itu, nabi dengan kitabnya, untuk memberi keputusan antara manusia yang berselisih tadi itu, dengan diberi kitab sebagai bukti nyata sampai kepada mereka. Tapi karena kedengkian di antara mereka sendiri, maka dengan kehendaknya Allah memberi petunjuk. Nah, di saat mereka berselisih, maka Allah memberi petunjuk kepada mereka yang beriman tentang kebenaran yang mereka perselisihkan, dan Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki jalan lurus begitu. Jadi yang dimaksud umat di sini, ya, kalau kita tadabburi di ayat-ayat Al-Quran, karena nasu umatan. Nah, jadi dulu umat manusia itu satu. Umat di sini kalau kita pelajari secara komprehensif, umat itu dalam bahasa Arab itu bisa diartikan, yang dimaksud adalah umat itu golongan. Ada misalkan, jadi ada yang dimaksud terkait umat ini adalah golongan. Tapi ada juga ini apa namanya yang disebut dengan masa. Misalkan kalau kita lihat di surat ini, di surat apa ini? Ini saya. Ini disebutkan walaqad ba'asna fi kulli umatin rasul anibudullah, dan seterusnya. Nah, walaqad, dan sesungguhnya kami telah mengutus fi tiap-tiap umat rasul. Nah, ini maksudnya yang dimaksud golongan, setiap-tiap umat. Setiap golongan itu diutus rasul. Ini maksudnya yang umatnya di sini. Tapi ada kalimat umat di dalam Al-Qur'an, ini artinya adalah pemimpin. Pemimpin. Misalnya ini. Jadi kita di ayat ini, inna wajadna aba'ana ala umatin wa inna ala asarihim muhtadun. Oh, nah ini bukan pemimpin, ini umat di sini maksudnya adalah agama. Jadi saat orang-orang kafir Quraisy waktu itu didakwai Rasulullah untuk kemudian menganut agama yang benar, begitu, agama yang benar. Maka dia menjawab, inna wajadna aba'ana ala umatin. Sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami atas umatin. Atas umatin ini adalah agama, menganut suatu agama. Bahkan mereka kami menganut suatu agama. Nah, ini yang umatnya di situ maksudnya adalah agama. Sehingga mereka
beralasan untuk tidak mengikuti petunjuk Nabi. Dia mengikuti agamanya nenek moyangnya. Itu di sini umat. Kemudian di ayat yang lain ini tentang Ibrahim. Ya, dan Ibrahim di situ bahwa umat di sini adalah yang dimaksud adalah pemimpin. Inna Ibrahima kana umatan qanitan. Jadi inna sungguhnya Ibrahim itu kana adalah dia umatan qanitan lillah. Umat seorang yang taat kepada Allah ini misalnya pemimpin. Misalnya sungguh Ibrahim adalah seorang imam atau seorang pemimpin yang dapat dijadikan teladan, yang patuh kepada Allah dan hanif. Qanitatan lillahi hanifan. Nah ini. Walam yaku minal musyrikin, dan Ibrahim itu tidak termasuk orang yang musyrik mempersekutukan Allah. Kemudian ada lagi yang dimaksud di sini, ini adalah disampaikan oleh Yusuf saat Yusuf mentakwilkan mimpi dua orang. Itu waktu itu ada orang yang bermimpi, satunya kepala dimakan oleh burung kepalanya, satunya dia bermimpi memberi makan raja. Maka kemudian mimpinya tadi ditakwil oleh Yusuf, Nabi Yusuf alaihissalam, bahwa yang kepalanya dimakan burung tadi dia akan mendapat hukuman, akan mendapat hukuman dari raja. Tapi kemudian yang memberi makan raja tadi dia selamat, begitu. Maka kemudian yang yang selamat tadi berkata, dan berkatalah orang yang selamat di antara mereka berdua teringat kepada takwilnya Nabi Yusuf setelah beberapa waktu lamanya. Nah, ini ba'da wadkuro ba'da umatin. Nah, umat di sini bermakna adalah waktu, masa. Jadi kalau memang menerjemahkan di dalam Quran itu kalau saklek itu bisa salah. Umat yang sini maksudnya masa, umat yang di sini maksudnya pemimpin, umat ini yang maksud golongan. Nah, itu taunya dari tafsir dari hadisnya, dari begitu. Ini. Jadi kembali kepada ayat tadi bahwa zaman dahulu kala umat itu satu. Nah, kira-kira kalau yang ini kanat nasu umatan wahidatan fa'asallahu nabiyina mubasyirina wa mundirina wa anjala mal kitabal haq liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu bihi wa makhtalafa bihi illa alladziina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat ba'yam bainahum dan seterusnya. Nah, ini kira-kira umat yang di sini maksudnya yang mana? Karena nas umatan, yang agama, apa yang masa, atau yang pemimpin. Nah, ini yang dimaksud adalah umat di sini adalah agama. Jadi zaman dahulu kala agamanya itu ya sejak Nabi Adam sampai Nabi Idris, sebelum Nabi Nabi Nuh, itu agamanya satu, agama tauhid. Yaitu karena nasu umatan wahidatan. Fa abasallahu nabiyina. Tapi kemudian mereka berselisih tentang agamanya. Di awal-awalnya mereka terus ngikuti agama yang diajarkan oleh bapak ibunya, kakek neneknya begitu. Nah, lama-lama begitu Nabi Idris diangkat oleh Allah SWT, wafat, maka kemudian ada umatnya yang melakukan sesuatu yang mungkin waktu itu dianggap tidak menyimpang, begitu, tidak dilarang. Misalkan kalau ada orang soleh yang meninggal, maka orang soleh tadi itu dibuatkan patung persis dengan yang soleh tadi itu, kemudian ditaruh di namanya, tapi tidak disembah. Ya, dia dijadikan motivasi agar bisa jadi orang soleh. Jadi seperti kalau kita kemudian ada orang gitu, kemudian memajang ulamanya, gitu. Itu maksudnya bukan disembah, tapi untuk motivasi, gitu. Nah, terus lama-lama terus begitu. Kalau ada bapaknya, ibunya meninggal, gitu, nah, dibuat patung persis bapak ibunya untuk ini obat kalau dia sedang rindu, tapi tidak disembah. Tapi yang peluang itu kemudian dibaca oleh setan, iblis.
karena iblis itu sangat halus, lembut, bagaimana cari peluang untuk bisa menjerumuskan manusia. Akhirnya kemudian sama iblis sama setan tadi dibisikin dia kok hanya dipajang sebagai motivasi, kenapa nggak disembah aja? Lama-lama disembah. Nah, habis itu disembah sehingga kemudian zaman Nabi Nuh kemudian didawai oleh Nabi Nuh bahwa ini adalah sudah menyimpang begitu. Tapi karena sudah mengakar begitu, Nabi Nuh itu kalau di dalam Quran, Nabi Nuh itu usianya 950 tahun. Itu kerjaannya cuma dakwah. Dia yad'una lailan wa naharon. Jadi dia berdakwah siang dan malam Nabi Nuh. Tapi hasilnya apa? Istrinya aja ingkar, anaknya aja tidak semuanya ikut, juga ingkar gitu. Sehingga waktu kemudian udah saking kemudian setengah kemudian menyerah begitu, maka berdoa sama Allah, ya Allah, ini saya sudah berusaha semaksimal mungkin, waktuku kau habiskan untuk berdoa mengajak mereka berdakwah mengajak mereka siang dan malam, tapi hanya sebagian kecil ini. Nah, kemudian dipasrahkan sama Allah. Maka kemudian Allah membuat keputusan yang sejumlah orang yang hanya sedikit tadi itu suruh naik perahu, dibuat perahu, dan itu semakin kemudian ditertawakan oleh umatnya. Ini karena terang benderang kemarau kerontang kayak gini buat perahu, Nabi Nuh itu gila ini, dan seterusnya. Akhirnya kemudian diingatkan, wahai yang mau taat kepadaku, yang masih percaya sama aku, naiklah kepada perahu. Kalau enggak nanti engkau akan musnahkan sama Allah SWT. Dia semakin enggak percaya. Bahkan anaknya juga, istrinya aja enggak percaya. Maka kemudianlah ditenggelamkan betulan. Jadi Nabi Adam, sejak Nabi Adam sampai Idris itu agamanya satu, agama Islam begitu. Tapi kemudian mereka berselisih di antaranya. Siapa yang berselisih adalah ini yang dikatakan yang disebutkan mimbaijati tadi, yang di mana? Yang diberikan Alkitab. Jadi ini wa maktalafa bihi, dan tidak berselisih di dalamnya illal ladzina utuhu, yaitu kecuali orang-orang yang mereka diberi utuhu mim ba'di ma ja'athum. Ini utuhu ini maksudnya utul kitab. Yang diberi kitab itu siapa itu? Alkitab. Yang diberi kitab itu ada Yahudi, maksudnya ahli kitab. Yang disebut ahli kitab itu adalah Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani. Nah, Yahudi dan Nasrani berselisih tentang ini, tentang ibadah ini. Begitu. Selisih karena apa? Karena ini ba'yam bainahum, karena saling dengki di antara mereka. Begitu. Cari pengaruh begitu. Nah, yang diperselisihkan apa? Ini kalau kita baca di tafsirnya Ibnu Katsir, yang diperselisihkan ini satu misalkan tentang hari Jumat, tentang hari besar. Mereka berselisih tentang hari Jumat. Jadi tentang hari Jumat. Kemudian karena tidak ada temu, maka kemudian orang Yahudi, orang Yahudi mengambil hari Sabtu sebagai hari besarnya. Kemudian orang Nasrani mengambil hari Ahad sebagai hari besarnya. Jadi mereka Yahudi ngambil Sabtu, Nasrani ambil hari Ahad. Nah, di saat berselisih tadi itu kemudian turunlah Al-Quran untuk kemudian menjadi penjelas, bayanat, pembawa berita yang nyata gitu. Yang benar itu yang mana? Yang benar itu Jumat begitu. Salah satunya begitu. Jadi sama-sama diberi Alkitab, isinya itu hampir sama sesungguhnya. Kitab Taurat bagi orang Yahudi dan kitab Injil bagi orang Nasrani itu isinya bersama dan isinya semua tauhid gitu. Tapi mereka berselisih tentang itu.
Nah, apalagi setelah kemudian tadi sampai berkembang tadi yang orang buat patung tadi lama-lama kemudian melebar kemana-mana, akhirnya kemudian disembah beneran begitu di sana. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dia memperselisihkan tentang kiblat. Nah, kiblatnya orang Yahudi itu menghadap kemana? Ke Baitul Maqdis. Jadi kalau di Eropa sana itu Baitul Maqdis itu ke arah timur, jadi menghadap ke timur, agak ke Serong gitu. Itu. Tapi kemudian orang Nasrani itu kiblatnya hadap ke timur. Jadi kalau perhatikan gereja-gereja itu, apalagi gereja tua itu mesti memanjang dari timur ke barat, panjang ke timur. Itu. Nah, lagi-lagi di saat mereka berselisih di antara mereka tentang peribadatan tentang ini, maka kemudian Allah memberikan petunjuk kepada orang yang beriman tadi itu. Allah dan yang beriman itu. Nah, yang benar adalah menghadap kepada Ka'bah gitu. Nah, ini Al-Qur'an penjelasan begitu. Nah, itu yang kedua. Mereka berisi tentang kiblat. Kemudian mereka juga berselisih tentang Nabi Ibrahim. Jadi orang Yahudi itu mengklaim bahwa Nabi Ibrahim itu agamanya Yahudi, gitu kan. Kemudian orang Bani Israel Nasrani mengklaim bahwa Nabi Ibrahim itu orang Nasrani, begitu. Maka kemudian dibantah sama Allah. Untuk menjadi penjelas begitu dan diikuti oleh orang-orang yang beriman. Nah, di sini ada aja. Nah, ini makana Ibrahim, kita lihat surat Al-Imran ya di situ ya. Makana Ibrahim Yahudiyah wala Nasraniyah walakin kana hanifan musliman wa makana minal musyrikin. Ibrahim itu bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, tapi dia itu adalah seorang yang hanif, muslim, dan tidak termasuk orang yang menyekutukan Allah, musyrikin, begitu. Nah, ini Quran turun untuk menjelaskan bahwa perselisihan di antara mereka tadi itu ya, penjelasnya adalah ini, bayanatnya begitu di sana. Ini yang termasuk yang diperselisihkan tadi itu. Maka kemudian Allah jadi di saat kemudian mereka memperselisihkan, berdebat di antara mereka, maka kemudian wa maktalafu ila ladina utubi matiun bayanat, begitu. Wa hadallahu ladina amanu, maka Allah memberi petunjuk kepada orang yang beriman. Limaktalafu, untuk menjelaskan tentang perselisihan fihi, yang dia selisihkan tadi minal haq bi ini, dengan benar. Nah, jadi di saat mereka berselisih antara dua ahli kitab Yahudi dan Nasrani, maka Allah kemudian memberi petunjuk kepada orang yang beriman dengan melalui nabi, dengan membawa kitabnya, begitu. Yang sesungguhnya bahwa setiap kelompok itu kan, setiap golongan itu sudah diberikan nabi beserta kitabnya, gitu. Tapi karena mereka kemudian ragu terhadap nabinya masing-masing, maka kemudian memperselisihkan di antara mereka itu untuk cari pengaruhnya, begitu. Nah, di saat bersamaan maka kemudian wahadzallahu alladziina amanu, maka Allah memberi petunjuk kepada orang yang beriman limaktalafu fihi, untuk menjelaskan apa yang mereka perselisihkan di dalamnya, minal haq, dengan secara benar, bihaq bi'ni, atas petunjuk Allah. Wallahu, dan Allah itu yahdi mayasha, dan Allah itu memberi petunjuk kepada siapa saja. Itu artinya bahwa petunjuk itu hak prerogatif Allah. Jadi
Misalkan kita menyampaikan kebenaran, mengajak orang menuju jalan yang benar, begitu dia terima atau tidak, mendapat petunjuk atau tidak, ini sesungguhnya prioritas Allah gitu. Kita hanya diminta tugas untuk kemudian berusaha menjadi wasilahnya, menjadi sarananya begitu. Tapi sekali lagi bahwa wallahu yahdi may yasha, bahwa Allah itu memberikan petunjuk kepada siapa saja yang dikehendaki. Ada yang karena mendengar satu ayat aja Al-Quran langsung kemudian terbuka petunjuknya. Siapa contohnya? Misalkan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab hanya mendengar kata Toha, jadi tentang ayat Toha aja baca. Adiknya membaca surat Toha. Kemudian dia, ini kok ada kalimat seperti ini, kok saya tidak pernah mendengar sebelumnya. Nah, itu kan. Ini kayaknya bukan karya manusia gitu. Hatinya udah gelisah. Akhirnya terus deket, dengerin lagi, akhirnya kemudian masuk Islam. Ini. Dan orang-orang zaman dulu itu kalau kemudian mempelajari Al-Quran tuh serius begitu. Ya karena mereka paham bahasanya ya. Jadi kayak Al-Baqarah ini kita bahas sekian lama ini baru sampai pada ayat 212. Ya 212 13 sekarang ya. Umar bin Khattab itu mempelajari Al-Quran, memahami, mentadaburi Al-Quran sampai selesai surat Al-Baqarah itu berapa tahun? 12 tahun baru selesai. Jadi kalau kita baru kemarin sudah dapat 210 sudah lumayan alhamdulillah. Umar bin Khattab itu mentadaburi Al-Quran, maksudnya seperti apa ini, memahaminya itu sampai 12 tahun untuk surat Al-Baqarah saja. ini. Jadi terkait dengan tafsir atau kemudian penjelas dari ayat 213 tadi itu kurang lebih begitu. Ini dikatakan kanan nasu umatan, adalah manusia, umat manusia, wahidatan, umat yang dahulu itu adalah umat yang satu. Fa abasallahu allabina mubasyirina, maka kemudian Allah mengutus para nabi untuk memberikan peringatan, memberikan kabar gembira, mubasyirin wa mundirin. Jadi petunjuk Allah, Quran, Al-Huda, Al-Furqan itu isinya cuma dua, yaitu mubasyirin wa mundirin. Mubasyirin itu apa? Kabar gembira. Kabar gembira itu apa? Kabar gembira yang diberikan kepada orang-orang yang beriman. Jadi kalau di awal-awal surat Al-Baqarah yang kemarin kita tadaburi itu, Allah mengatakan bahwa Allah memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bi anna lahumul jannah, dengan surga, kan begitu. Ini. Jadi orang-orang beriman itu paling senang mendengar, paling bergembira kalau mendengar tentang surga. Begitu. Nah, kemudian wa mundirin, mundirin ini adalah peringatan. Peringatan itu apa? Ya, terkait dengan siapa yang kemudian melakukan pelanggaran yang Allah tentukan, diingatkan begitu. Wa mundirin, nah itu biasanya terkait dengan siksaan neraka. Dan para sahabat itu paling takut kalau kemudian mendengar tentang neraka. Para sahabat tidak pernah takut tentang mendengar tentang kemiskinan, tentang bencana, tentang kebangkrutan, itu tidak pernah takut. Tapi begitu mendengar neraka itu menggigil. Jadi kalau pas kemudian sholat begitu, imamnya membaca ayat yang terkait dengan neraka diulang-ulang, itu nangis begitu. Sebaliknya begitu kemudian tentang mubasyirin, tentang kabar gembira tentang surga, gitu kan, bi annalahumul jannah tajri min tahtihal anwar dan seterusnya begitu, menikmati. Bahkan kalau disebutkan dalam surat ini apa ya, wa qihata wa aba dan seterusnya begitu, itu sampai kemudian membayangkan betapa nikmatnya makan wakihata, buah-buahan di surga.
Ini. Maka kalau kemudian ada semacam ini dakwah begitu, materinya disampaikan dari awal sampai akhir gitu, mubasyirin aja, kemudian ketawa terus dari awal ketawa aktif, itu sebenarnya ya agak kurang pas. Meskipun kemudian orang yang kemudian ustadz yang kemudian materinya, kontennya dari awal sampai akhir ketawa itu biasanya banyak penggemarnya dan sering diundang kemana-mana begitu. Tapi kurang pas. Sebenarnya nggak apa-apa, banyak ketawa sih nggak apa-apa. Cuma kemudian jangan sampai kontennya itu semua begitu. Harus ada mundirinnya. Jadi agar kemudian orang itu bisa merenung tentang kesalahan-kesalahannya, mengingatkan tentang dosa-dosanya, agar kemudian kembali ke jalan yang benar gitu. Ini sehingga konten-konten ibadah yang pas itu adalah seimbang antara mubasyirin dan mundirin. Kalau kemudian disampaikan tentang neraka terus itu kemudian orang juga kemudian ketakutan, seolah-olah kan agama itu sulit begitu. Padahal Allah tidak menghendaki kesulitan. Allah yuridu yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesulitan gitu. Maka harus kemudian diseimbangkan antara mubasyirin wa mundirin, antara berita gembira tentang surga manakala kemudian kita melakukan ketaatan dan kemudian tentang neraka manakala kemudian kita terpleset atau karena bujuk rayu setan di situ, sehingga kemudian ada kesadaran untuk kembali ke jalan yang benar gitu. Nah, kemudian wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq. Nah, agar kemudian perselisihan tadi itu terselesaikan, maka kemudian disuruh Nabi untuk memberikan mubasyirin dan mundirin tadi itu dengan wa anzala ma'ahumul kitab, dan Allah menurunkannya bersama para nabi tadi itu kitab yang kitab yang benar, bil haq, dengan kebenaran gitu, kitab yang benar. Liyahkuma, untuk memberi keputusan bainan nas, jadi untuk kemudian menengahi sungguhnya makanya Quran itu disebut al-bayanat, juga menengahi terhadap apa yang berselisihkan gitu, untuk menjelaskan di antara manusia yang berselisih tentang ibadah tapi faktanya kemudian mereka juga tidak mengikutinya. Hanya sebagian orang saja yang kemudian mendapat hidayah Allah. Ada orang-orang Yahudi yang kemudian mendapat hidayah, sehingga kemudian banyak pendeta Yahudi yang kemudian memeluk Islam gitu. Ada juga, kemudian ada pendeta Nasrani yang kemudian memeluk Islam, tapi tidak banyak begitu. Nah, ikhtilafu fihi wa maktalafu fihi illa ladina utuhu min ba'di ma ja'atuhum. Tentang apa yang mereka perselisihkan, ikhtilafu fihi. Ikhtilaf itu memang sunatullah ya. Perbedaan pendapat itu memang sebenarnya sunatullah. Tapi asal kemudian perbedaan pendapat itu tidak terkait dengan yang pokok, nah, itu tidak masalah, karena tidak mungkin itu kemudian dipertemukan perbedaan ikhtilaf yang kaitan dengan furu tadi. Tapi kalau yang pokok, maka Allah mengatakan, Allah kemudian memberi petunjuk untuk kemudian kembali kepada petunjuknya. Jadi manakala kemudian kita berselisih, maka kemudian Allah menyuruh untuk kita untuk kemudian kembali. Wa amanu wa ya ayyuhalladzina amanu wa atiullaha wa atiur rasul, wahai orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul, beriman kepada Allah dan Rasul, wa ulil amri minkum, dan kepada ulil amri. Fa in tanaza'tum, maka jika kamu berselisih, fa in tanaza'tum pisaiin terhadap sesuatu, farudduhu, maka kembalikanlah ia ilallahi wa rasul. Nah, jadi kalau berbeda pendapat terkait dengan hal yang pokok, maka kembalinya kepada Allah dan Rasulnya, kepada Al-Quran dan As-Sunnah begitu. Jadi agar kemudian mereka kembali kepada jalan yang benar. Nah, maka kemudian
Rasulullah mengajarkan kepada kita agar senantiasa kita mendapat petunjuk tadi Shiratul Mustaqim, maka setiap sholat diminta untuk kemudian wajib hukumnya membaca Al-Fatihah, yang di situ ada ayat ihdinas shiratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Shiratal ladzina an'amta, yaitu jalan yang telah Engkau beri nikmat, jalan yang dipilih oleh orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Nah, siapa yang telah Engkau beri nikmat itu ya adalah minan nabiyyin, ya para nabi, wasidikin, dan orang-orang yang jujur terhadap hati dan perilakunya, sama gitu, sidikin itu, kemudian wasyuhadai, dan orang-orang yang mati syahid, ya, terbukti membela agama kebenaran Allah begitu, wassolihin, dan orang-orang yang soleh begitu. Itu ihdinas siratal ladzina an'amta alaihim, mereka itu yang dimaksud itu. Nah, kemudian yang dimaksud dengan ghairil maghdubi alaihim, yang ghairil maghdu itu bukan jalannya orang yang tersesat. Yang maghdu ini kalau dalam tafsirnya Ibnu Katsir disebutkan orang-orang ahli kitab tadi. Orang ahli kitab itu sudah dia nggak tahu, dikasih tahu nekat. Mereka berselisih, diberikan penjelas, kemudian tetap dia nekat gitu. Artinya zalim. Jadi ghairil maghdubi alaihim waladhdallin gitu. Ini. Jadi makanya kemudian pentingnya untuk kemudian senantiasa kita mempelajari petunjuk Allah agar kita berada senantiasa di Shiratal Mustaqim tadi itu begitu. Nah, kemudian kenapa kita harus mengikuti Rasul? Karena sesungguhnya apa yang diucapkan Rasul itu tidak ada yang berkaitan dengan hawa nafsu. Nah, semua yang disampaikan Rasul itu akan diam dan berkata kecuali mendapat wahyu. Sebagaimana Allah katakan di dalam surat An-Najm itu, wa ma yantiku anil hawa illa wa ila wahyu yuha. Wa ma yantiku, nah itu ada, dan tidaklah diucapkannya oleh para nabi, para rasul, anil hawa, yang bersumber dari kemauan hawa nafsunya. Inna, sesungguhnya, huwa, sesungguhnya dia itu tidak lain mengucapkan ila wahyu yuha, kecuali yang wahyu. Gitu. Makanya kemudian harus kita ikutin apa yang dikatakan oleh Rasul itu, semuanya dari wahyu Allah, bukan dari hawa nafsunya gitu. Nah, kecuali orang-orang tadi, orang-orang ahli kitab yang beriman aja tidak melakukan. Orang ahli kitab yang kemudian dia ingkar kepada kitabnya. Orang Yahudi tapi kemudian dia mengingkari nabinya, mengingkari kitab Tauratnya, itu kemudian ya seringkali membuat tadi menambah-nambah, mengurang-urangi ayat-ayatnya dan seterusnya begitu. Sehingga kemudian tidak semuanya wahyu, jadinya tercampur begitu. Maka Allah katakan wala talbisul haqqo bil batil, janganlah engkau campur yang hak dengan yang batil gitu kan. Dan seterusnya begitu. Ini demikian juga rasanya begitu. Kitab Injil yang benar itu ya yang belum dicampuri dengan ayat-ayat yang dia masukkan untuk kepentingan tadi itu tidak jauh beda itu dengan Taurat, dengan Zabur, dengan Injil, bahkan dengan Islam. Cuma bedanya kemudian Islam lebih rinci. Ada hal yang kemudian syariatnya disesuaikan. Gitu. Seperti katakan tadi bahwa Nabi Ibrahim itu Islam, maksudnya itu bukan Islam syariatnya, tapi Islam akidahnya. Ya, dia menyeru Tuhan yang satu. Gitu. Tuhan satu, tunduk, pasrah gitu. Tapi syariatnya di Islam. Syariat sholat itu ya di saat kemudian Nabi Rasulullah sholat, zakat, puasa. Nabi Ibrahim tidak. Cuma ya Nabi Ibrahim begitu kemudian dapat panggilan Allah begitu, ya dia langsung bangun. Ya, kita panggilan adzan, sholat subuh langsung bangun ke masjid kan gitu. Dan Nabi Ibrahim begitu dipanggil Allah begitu, dia langsung bangun.
adabnya begitu. Nah, yang dimaksud bahwa Islamnya adalah Islam akidahnya. Jadi dari mulai Nabi Adam dan seterusnya sampai Nabi Nuh dan seterusnya begitu. Islam dari sisi akidahnya. Karena apa? Setiap saat kemudian disesuaikan syariatnya sesuai dengan zamannya. Itu seperti kemarin yang saya sampaikan bahwa pada zaman Nabi Nuh, sebelum Nabi Nuh ke sana itu nggak ada larangan makan yang haram, semua dimakan boleh begitu. Tapi setelah Nabi Nuh ini ada yang dilarang, babi tidak boleh begitu. Nah zaman Nabi Adam itu boleh kakak menikahi adik kandungnya begitu, bahkan diperintah. Kenapa? Karena ya orang adanya cuma itu Nabi Adam. Jadi manusia baru punyanya anaknya Nabi Adam aja ini. Maka kemudian terjadilah Habil dan Qabil karena kemudian disuruh bapaknya untuk menikahi, mungkin biar meningkatkan kualitas keturunan gitu. Yang jelek suruh nikah yang baik suruh nikah yang jelek. Nah yang tadi yang baik suruh nikah yang jelek tadi protes, nggak mau. Itu kenapa aku disuruh yang jelek gitu kan. Kalau dalam teori kedokteran ada teori pemuliaan kan, biar nanti keturunannya baik semua gitu kan mungkin. Tapi kemudian dia nggak taat kepada bapaknya yang sesungguhnya itu adalah perintah Allah, maka kemudian ya itu dapat hukumannya. Sudah masuk Isya nih ya. Jadi itu mungkin barangkali tadabbur kita tentang Al-Baqarah ayat 213 ini yang mengingatkan kepada kita bahwa dulu itu umat itu satu agamanya gitu. Tapi kemudian menjadi berbeda karena ada orang-orang yang hasad di antara mereka, sehingga kemudian membuat aturan-aturan sendiri yang akhirnya kemudian menyimpang. Muncullah agama-agama yang lain gitu. Dan terus berkembang sampai sekarang. Bahkan agama itu ada dua, jadi agama samawi dan agama ardi. Itu tidak hanya menyimpang dari wahyu yang disimpangkan. Ada orang yang kemudian membuat pikiran dengan akal budinya. Misalkan kayak kemudian kalau yang agama samawi itu sesungguhnya Nasrani, kemudian Islam, kemudian Yahudi tadi itu sesungguhnya sana. Cuma kemudian tadi itu ada oknum-oknum selama perjalanannya syariat tadi itu yang kemudian menyimpangkan sesuai kebutuhannya. Saya kira begitu, mudah-mudahan kalau benar dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada salahnya dari saya, ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi